Dia itu naik Honda Scoopy sendirian dan dia dikejar, ada yang membuntuti kayak gitu. Dia dibuntuti seorang laki-laki dengan motor metik juga dibuntuti. Terus dia dipepet. Si orang dari belakangnya itu mencoba beberapa kali menendang perempuan tadi, menendang korban, tapi nggak kena-kena gitu teman-teman. Akhirnya si perempuan itu, hutannya cukup lebat banget kiri kanan kalau kalian bisa melihat. Di sini tidak ada penerangan jalan dan di sini tidak ada rumah warga. Jadi ya mungkin itulah yang Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube saya teman-teman. Dalam video kali ini saya sekarang berada di area perempatan Karetan. Kalau ke kiri itu ke arah Muncar, kalau ke kanan ke arah Pulau Merah. Nah, kalau ke arah lurus ini kita akan masuk ke dalam hutan teman-teman. Ini adalah hutan Karetan ya. Jadi hutan ini tuh menghubungkan antara Karetan, Desa Karetan ke Desa Gerajakan yang ada di Kecamatan Purwoharjo teman-teman. Nah, kita lihat seperti apa kondisinya ketika malam hari. Karena memang banyak sekali yang request, "Bang, kapan perjalanan lagi malam hari?" Nah, ini mumpung posisi saya sedang berada di area Karetan. Di belakang sana tadi, habis dari rumah saudara teman-teman. Karena deket ya sekalian saja saya tak ke hutan Karetan, pengen tahu seperti apa. Seperti ini teman-teman hutannya. Cukup gelap banget, tidak ada tidak ada orang melintas, ini gelap banget, tidak ada penerangan jalan. Masih ada pengendara ternyata teman-teman. Ini saya mau sedikit bercerita ya teman-teman. Jadi di hutan ini dulu pernah terjadi aksi pembegalan teman-teman. Sudah cukup lama sih. Itu pernah ada kasus pembegalan seorang perempuan teman-teman. Seorang perempuan, korbannya itu adalah aktivis mahasiswa, aktivis perempuan kayak gitu. Dia habis berkegiatan kayak gitu ya, mau pulang ke desanya ke arah sana itu, ke arah Gerajakan, sekitar jam 10 malam teman-teman. Sekitar jam 10 malam mau pulang. Dia itu naik Honda Scoopy sendirian dan dia dikejar, ada yang membuntuti kayak gitu. Dia dibuntuti seorang laki-laki dengan motor metik juga dibuntuti. Terus dia dipepet. Si orang dari belakangnya itu mencoba beberapa kali menendang perempuan tadi, menendang korban, tapi nggak kena-kena gitu teman-teman. Akhirnya si perempuan itu berhenti. Dia itu malah berhenti, jadi ceritanya dia itu berhenti menanyakan apa maunya kayak gitu. Terus tanpa basa-basi si begalnya itu langsung menghajar, mukanya itu sampai lebam-lebam, sampai didorong sampai jatuh kayak gitu. Untungnya dari arah belakang itu ada mobil lewat. Akhirnya aksi pelaku itu berhenti dan dia langsung membawa tas milik korban berisi dompet, terus handphone dan segala macam, surat-surat penting kayak gitu, dibawa lari sama pelaku. Karena ada mobil yang lewat itu tadi. Kalau nggak ada mobil yang lewat itu ngeri sekali, kasihan nasibnya gimana. Dan waktu ditanya waktu pemeriksaan kayak gitu, si korban itu kan tunangannya yang menceritakan seperti itu kronologinya. Katanya itu dia baru ada yang nolongin itu bukan mobil yang lewat tadi. Yang nolongin itu setelah 3 mobil lewat, mobil ketiga atau mobil keempat baru dia yang nolongin. Karena mungkin karena di tengah hutan sendirian, nggak ada orang, mobil juga mungkin takut ya mau nolongin. Ini bener orang lagi kesusahan atau orang lagi bersandiwara, mungkin seperti itu. Jadi yang nolongin itu setelah 3 mobil di belakangnya baru ada yang nolongin. Lokasinya sih sekitar habis ini kayaknya. Habis ini saya kemarin diceritain katanya namanya hutan Haji Rajak atau wilayah Haji Rajak gitu teman-teman. Kemarin saya sempat tanya juga, itu katanya lokasinya di sekitar
habis ini nanti ada pertigaan ke kiri sebelum pertigaan situ katanya, seperti itu. Nah seperti ini ya jadi kondisinya. Ini memang benar-benar hutan belantara kanan kiri ini. Dan ini karena memang masih cukup masih cukup sore, masih jam berapa sekarang ini? Masih jam 8, jadi masih cukup banyak kendaraan lalu lalang. Mungkin kalau sudah di atas jam 10, jam 11 malam mungkin ya akan sepi banget. Ini aja ya bisa dihitung lah berapa orang yang lewat. Nah kayaknya di sekitar sini ya. Nah ini kan di sini ada pertigaan. Mungkin di sekitar sini ini. Kemarin karena saya tanya katanya sebelum pertigaan hutan itu ada pertigaan. Di situ katanya kejadiannya. Wih, memang kalau dilihat cukup sepi. Dan kalau kita berkendara pakai motor sendiri cukup ngeri juga ini ya, karena ini hutannya cukup panjang. Tapi kalau pakai mobil ada temennya ya agak nggak terlalu nggak terlalu menakutkan lah. Tapi ya juga masih ada saja warga yang melintas dengan mobil ya, dengan motor ya. Mungkin karena warga sekitar jadi sudah terbiasa gitu. Wih, ini hutannya cukup lebat banget. Kiri kanan kalau kalian bisa melihat. Di sini tidak ada penerangan jalan dan di sini tidak ada rumah warga. Jadi ya mungkin itulah yang menyebabkan terjadinya pembegalan. Kalau secara umum sebenarnya tidak rawan sih teman-teman di daerah sini, karena memang apa ya, saya jarang sekali, hampir tidak pernah ada kabar kejadian pembegalan itu di sini, tidak pernah. Ya cuma sekali itu aja yang saya tahu ya. Mungkin kalau ada lagi terus saya nggak tahu ya, saya nggak baca ya bisa jadi seperti itu. Tapi yang saya tahu selama saya di daerah Banyuwangi, selama saya hidup di Banyuwangi, mendengar ada pembegalan di sini tuh cuma sekali itu. Mungkin kalau ada teman-teman yang lebih tahu bisa menceritakan ke saya lewat kolom komentar. Yang pasti menurut saya sih cukup aman di sini, tidak terlalu tidak rawan. Tapi namanya apesnya orang kan kita tidak tahu. Jadi saran saya kalau misal teman-teman mau lewat sini, ya upayakan kalau naik motor minimal berdua lah, jangan sendirian. Apalagi seorang perempuan sendirian, jangankan di tempat yang gelap kayak gini, di tempat yang terang pun kalau seorang perempuan sendirian itu masih cukup rawan. Apalagi di tengah hutan kayak gini, seperti itu. Jadi ya upayakan kalau melewati jalan kayak gini, kalau pakai motor ya minimal berdua lah. Jadi kalau ada apa-apa, misal tiba-tiba motor mogok di jalan, ada yang diajak ada yang nemenin lah, ada yang bantuin. Kalau sendiri cukup horor juga, ngeri. Lihat aja jalannya kayak gini, wih. Ini dari tadi tak arahin ke atas ya, lampunya. Kalau diarahin ke bawah kayak gini nih, gelap banget, nggak kelihatan, depannya nggak kelihatan. Makanya ini tak arahin ke atas. Wih, ini sekarang jam 8 malam, masih cukup sore, masih banyak yang melintas. Ini di depan ini ada lampu-lampu teman-teman, ada lampu-lampu ini kalau nggak salah kantor perhutani kalau nggak salah. ini jalur ini akan menuju ke Gerajakan, desa Gerajakan, desa yang terkenal dengan pantainya. Jadi kalau lurus terus ke desa Gerajakan, habis itu kita tembusnya ke pantai teman-teman. Nah hutan ini tuh lokasinya sangat dekat sekali dengan Alas Purwo teman-teman. Jadi Alas Karetan ini sebenarnya bertetanggaan dengan Alas Purwo. Kalau kita ke arah selatan lagi, ke timur, itu nanti kita tembusnya ke Alas Purwo ya teman-teman. Oke. Nah di sini cukup terang. Oh ya, di sini ini adalah perhutani. Nah setelah ini kita akan kembali menembus gelapnya hutan ini teman-teman. Ternyata jam segini juga masih cukup banyak pengendara. Beda dengan Alas Purwo. Kalau di Alas Purwo itu habis maghrib aja, jam 7 aja sudah nggak ada yang lewat sama sekali. Karena ini memang masih ada desa di sana, masih ada tembusnya dari desa Karetan ke desa Gerajakan. Jadi masih
ada lalu lalang warga. Kalau di Alas Purwo itu kan memang nggak ada tembusnya ya ke pantai, nggak ada, maksudnya nggak ada pemukiman lagi. Jadinya kalau kita masuk ke Alas Purwo ya jam habis maghrib aja sudah sepi banget, nggak ada orang. Nah ini cukup gelap banget, jadi seperti ini. Oke teman-teman, untuk kalian yang baru saja menemukan video saya, jangan lupa klik tombol subscribe ya teman-teman, karena dalam channel ini akan terus saya gunakan untuk jalan-jalan menyusuri jalur-jalur yang keren yang ada di tanah air kita tercinta. Ini adalah hutan Alas Karetan teman-teman. Oke, untuk kalian yang suka dengan video tanpa suara, ini beberapa saat saya akan diam dan kalian bisa menikmati video ini tanpa suara teman-teman. Oke teman-teman, kalau kalian bisa melihat di depan sudah mulai terlihat cahaya lampu. Nah ini kita sudah masuk desa Gerajakan ya teman-teman. Ya, benar sekali, kita sudah masuk desa Gerajakan. Kita sudah masuk ke desa Gerajakan yang sangat terkenal dengan pantainya. Jadi seperti itu tadilah perjalanan kita malam ini. Ternyata ya cukup aman juga sih, cukup aman. Insya Allah yang penting hati-hatilah kalau mau lewat di tempat yang sepi itu, hati-hati, usahakan sama temen. Tapi insya Allah kalau jalur ini insya Allah aman kok. Oke, ini kalau ada tulisannya selamat datang di Pantai Gerajakan Geopark Ijen. Oke teman-teman, terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Saya akhiri video ini sampai di sini karena kita sudah menemukan desa Gerajakan, kita sudah sampai di tempat tujuan kita. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.